Taufik Basari selain aktivis, pengacara, juga pengajar di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia. Kepada pengajar saya mau dong kasih pertanyaan yang dalam gitu ya. Jadi orang bilang, percuma nih alat, mau bilang polisi, KPK, semua itu alat kekuasaan juga presiden. Seberapa melesetnya ucapan sederhana itu? Atau benar nggak itu? Ya, sebenarnya kan masyarakat punya memori di masa lalu gitu ya, masa Orde Baru di mana hukum adalah alat kekuasaan, aparat penegak hukum adalah alat kekuasaan. Itu yang terjadi memang di Orde Baru. Tapi setelah ada perubahan, pelan-pelan memang sudah mulai ada perbaikan. Ya, ada baik itu reformasi hukum, reformasi institusi dan sebagainya. Namun memang ada yang dia berjalan dengan baik dan cepat, ada yang berjalan meskipun berjalan tapi sangat lambat. Nah, salah satu yang tunggu dulu, yang cepat mana yang lambat? Nah, itu dia. Kalau KPK gitu misalnya, dia institusi yang baru muncul setelah pasca reformasi gitu ya. KPK ini patut kita berikan apresiasi karena berhasil membangun institusi dan sistem penegakan hukum di bidang korupsi yang sangat baik, yang kemudian kedepannya berjalan juga sangat baik. Nah, kalau institusi yang lama gitu ya, ada kepolisian ataupun kejaksaan, masih banyak peninggalan-peninggalan masa lalu gitu ya, termasuk juga praktek-praktek yang kotor yang terjadi di dalamnya. Tapi kita tetap harus memberikan apresiasi juga, ada upaya untuk memperbaiki itu, meskipun yang tadi saya bilang berjalan lambat. Jadi proses reformasi institusi di tubuh kepolisian dan kejaksaan meskipun berjalan namun amat lambat. Nah, kadang-kadang kelambatan itu butuh trigger dia, butuh pemicu gitu ya. Kasus-kasus yang melibatkan institusi penegak hukum ini, kalau kita melihatnya dari segi positif, ya, kita lihat justru inilah saat-saat di mana kita memicu percepatan dari reformasi institusi yang berlangsung. Kasus Korlantas, kemudian dulu ada kasus Ain gitu misalnya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihatnya dari positif itu tadi, ini adalah momentum yang bagus. Nah, cuma tergantung dari pimpinan-pimpinannya. Apakah pimpinan-pimpinan kejaksaan dan pimpinan Polri pada saat kasus-kasus itu terjadi menganggap ini adalah sebagai momentum sehingga melakukan satu rangkaian reformasi secara sistematis, atau malah defensif gitu ya, berlindung di balik semangat korps dan sebagainya. Akhirnya kasus hanya sebagai kasus, bukan sebagai momentum. Bung Tobas, ini kalau kita lihat polisi itu kan unit yang per definisi disiplin ya. Jadi kalau dia itu lambat, apa memang rame-rame memperlambat, maju memperlambat, atau ada konflik internal di mana ada sebagian ingin cepat, sebagian ingin memperlambat. Sejauh mana perlambatan itu sistemik atau akibatnya dari dinamika? Ya, saya sangat percaya bahwa banyak sekali polisi-polisi yang juga bagus. Tapi di berbagai tempat tentu ada good cop, ada bad cop gitu ya. Nah, sayangnya memang sistem yang ada belum memberikan satu kesempatan yang besar bagi good cop ini, bagi polisi-polisi yang baik. Nah, inilah yang kemudian bisa di-create, bisa diciptakan oleh baik itu hukum maupun oleh kebijakan. Nah, ini yang harusnya bisa diambil para pembuat kebijakan. Bagaimana memberikan ruang yang sangat luas, memberikan panggung, memberikan jalur bagi polisi-polisi yang baik ini, sehingga yang kita dapatkan di tahap-tahap di tingkatan-tingkatan atas adalah seleksi antara polisi yang baik dengan polisi yang buruk itu tadi. Polisi yang buruk seharusnya kalau sistemnya kita bisa bangun, dia akan tersinggir, sementara yang baik akan muncul. Nah, sekarang ini belum ya, saya tidak menyatakan bahwa tidak mungkin, tapi ini belum. Seandainya kita punya kemauan ya untuk memperbaiki ini, saya pikir bisa. Kenapa? Karena memang bibit-bibit baiknya ada sebenarnya, baik di kepolisian maupun di kejaksaan. Nah, kalau misalnya mereka ini, orang-orang yang baik ini diberikan kesempatan, ya, tentu perlahan-lahan pun juga masyarakat bisa mengembalikan kembali kepercayaan kepada polisi, kepada kejaksaan, kepada institusi penegak hukum. Nah, inilah yang kita harapkan terjadi sebenarnya. Terus masyarakat harus apa? Nonton aja, memble, atau melakukan watch, intervensi? Di mana tempat yang terbaik untuk masyarakat yang bertanggung jawab? Ya, perubahan bisa terjadi kalau ada yang bergerak.
gitu ya. Dan perubahan juga di dalam institusinya, baik di dalam institusi maupun di luar, gitu ya. Kalau misalnya semua pihak menunggu, misalnya masyarakat ya kita tunggu saja pergerakan di dalam, itu juga tidak akan bergerak dengan cepat. Nah, fungsi dari masyarakat adalah mengekskalasi perubahan itu, mengekskalasi agar ada perubahan dalam internal institusi masing-masing. Nah, karena itulah maka jika masyarakat hanya menonton saja, hanya diam saja, saya pikir sayang. Kita punya potensi yang besar untuk itu. Yang saya tangkap perubahan hanya terjadi kalau ada yang bergerak. Keep the ball moving, seperti Arsenal. Kita break dulu.